Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Masya Allah. Kemudian kita perhatikan adab dalam belajar. Nah, yang pertama, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan perihal adab dalam belajar ya. Yang pertama, kita harus mengikhlaskan niat untuk belajar. Lalu berdoa. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam belajarnya ya. Dengan cara menyimak materi yang disampaikan, menyimak dan mendengarkan dengan fokus, dengan tertib ya, walaupun adik-adik hanya melihat video ini. Dan yang terakhir, hendaknya adik-adik mencatat dan mengamalkan ilmu atau materi yang telah adik-adik peroleh pada hari ini. Masya Allah. Nah, adik-adik, alhamdulillah, untuk hari ini kita masih pada tema yang pertama di pembelajaran tematik. Kita masih pada tema yang pertama, yaitu tentang diriku. Kemudian kita beralih kepada subtema yang keempat. Subtema yang keempat tentang aku istimewa. Masya Allah. Ini akan berkaitan dengan keberagaman ya. Akan berkaitan dengan keberagaman. Masya Allah. Dan kita memasuki pembelajaran 3 dan 4. Karena pada hari kemarin kita sudah memasuki pembelajaran 1 dan 2 ya. Ingat ya, kemarin adik-adik itu dibagikan kelompok, kemudian adik-adik saling berpasangan, lalu adik-adik diberikan satu lembar LKS yang isinya di situ ada perbedaan fisik, perbedaan kesukaan ya. Untuk mencari tahu ciri-ciri dari teman adik-adik ya, perbedaan apa saja antara adik-adik dan teman-teman atau dengan pasangannya masing-masing. Contoh kemarin kan ya, ada yang berpasangan dengan seseorang yang badannya kecil atau kurus atau pendek, dipasangkan dengan teman yang berbadan agak besar kemudian tinggi. Nah, adik-adik kemarin sudah belajar ya dengan cara melingkari perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, insya Allah hari ini kami akan membahas ulang kembali ya tentang keberagaman atau tentang perbedaan. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ayo membaca. Jadi kita akan membaca. Adik-adik bisa ikuti Ami di rumah dengan membaca redaksi atau bacaan yang ada pada video ini. Ayo membaca. Allah menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda. Satu orang dengan orang lain memiliki perbedaan. Ada yang berbeda fisik dan ada yang berbeda dalam sifat. Mereka juga memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan keberagaman, dan kita tidak boleh menjadikan keberagaman untuk saling mencela. Masya Allah ya. Jadi yang menciptakan perbedaan itu sendiri yaitu Allah ya.
Allah itu menciptakan manusia dengan berbeda-beda. Nah, ini sebagai bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Allah bisa menciptakan makhluknya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, kemudian ada yang kurus. Lalu misalkan kita manusia dengan hewan. Kalau hewan ada yang kakinya 6, ada yang kakinya 4, kemudian manusia kita kakinya 2, ya. Nah, itu merupakan perbedaan. Itu merupakan perbedaan yang diciptakan oleh Allah sebagai salah satu bukti atau tanda bahwa Allah itu maha kuasa untuk menciptakan makhluknya dengan berbeda-beda. Nah, Masya Allah ya. Nah, kita sebagai manusia itu memiliki perbedaan masing-masing, baik perbedaan fisik, perbedaan sifat, ya. Misalkan sifatnya yang satu sifatnya penyabar, yang satunya lagi sifatnya pemarah, misalkan ya seperti itu. Lalu ada lagi perbedaan tentang kesukaan. Yang satu sukanya adik-adik yang satu misalkan sukanya makanan apa? Makanan ayam misalkan. Ayam goreng maksud Ami. Lalu adik yang satu lagi misalkan suka apa lagi? Suka apa? Buah-buahan atau sayur-sayuran. Pasti berbeda-beda dalam kesukaan. Nah, perbedaan tersebut merupakan keberagaman. Disebutnya adalah keberagaman ya. Disebutnya adalah keberagaman. Dan keberagaman tersebut atau perbedaan tersebut tidak boleh kita jadikan untuk bahan saling mencela. Tidak boleh kita jadikan sebagai bahan untuk saling mencela. Contoh, misalkan kita punya teman berbadan kurus, kemudian setiap harinya kita mengatai teman atau memanggilnya hei kurus, bukan dengan nama yang baik. Nah, itu tidak boleh ya. Atau contoh kedua, misalkan teman kita berbadan besar atau berbadan gemuk, kemudian setiap harinya kita membulinya atau mengkatainya, hei gemuk, dasar kamu gemuk. Nah, itu tidak boleh ya. Itu merupakan sifat tercela, sifat buruk atau sifat tidak baik. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita tetap harus memanggilnya dengan nama panggilannya, dengan nama yang baik ya. Hei fulan, hei fulana, seperti itu ya. Masya Allah. Lalu, nah, ini ada contoh perbedaan ternyata. Perbedaan dalam fisik. Perbedaan fisik. Nah, contoh perbedaan di sini perbedaan fisik. Adik-adik bisa perhatikan di sini ada gambar seseorang yang gemuk badannya. Lalu yang satunya lagi berbadan kurus. Nah, ini merupakan contoh perbedaan fisik ya. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Lalu ada seorang kakak yang tinggi, kemudian adiknya pendek. Kakaknya tinggi, adiknya pendek. Nah, ini merupakan perbedaan fisik. Lalu perbedaan itu tidak hanya terjadi pada lingkungan pertemanan, tetapi bisa jadi atau perbedaan itu bisa terdapat pada lingkungan keluarga. Perbedaan itu juga bisa terdapat pada lingkungan keluarga. Ya, ini contohnya kakak dan adik. Kalau kakaknya berbadan tinggi, sementara adik-adik masih berbadan kecil atau pendek. Nah, ini perbedaan yang terjadi di dalam keluarga. Lalu misalkan kakak rambutnya lurus, sementara adik-adik rambutnya ikal atau keriting. Nah, ini perbedaan di dalam keluarga. Lalu adik-adik laki-laki dengan adik perempuan dari jenis kelaminnya itu sudah berbeda. Kalau adik perempuan berarti jenis kelaminnya perempuan. Kalau adik sendiri atau adik-adik laki-laki, jenis kelaminnya pasti laki-laki ya. Jadi jenis kelaminnya itu sudah berbeda. Nah, itu
perbedaan dalam keluarga. Jadi perbedaan itu tidak hanya terjadi pada pertemanan, tetapi juga terjadi pada lingkungan keluarga. Lalu ada lagi contoh perbedaan tentang perbedaan kesukaan. Nah, misalkan ada adik-adik yang suka buah apel. Siapa yang suka buah apel? Masya Allah. Lalu siapa yang suka buah jeruk? Nah, misalkan nih, ada seorang kakak yang menyukai apel, kemudian adik sendiri menyukai jeruk. Nah, kita hitung nih, apel kakak ada berapa? 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Coba angka 4 mana? Pada bilangan 1 sampai 10, angka 4 yang mana? 6. Kita lingkari. Ini dia angka 4. Nah, sebentar ambil lingkari. Yah, ini dia angka 4. Masya Allah ya. Apelnya berwarna apa? Kalau apel berwarna apa? Merah. Kalau apel itu berwarna merah ya. Nah, kemudian apel itu terdiri dari huruf-huruf A, kemudian huruf P, lalu huruf E, dan huruf L. Kita satukan menjadi sebuah kata, yaitu apel. Apel. Apel, buah apel. Nah, sekarang adik-adik perhatikan. Di sini ada huruf A. Huruf A-nya kecil atau besar? Ya, huruf A-nya besar. Masya Allah. Kemudian huruf P, huruf E, dan huruf L-nya besar atau kecil? Ya, huruf P, E, dan L-nya itu huruf kecil. Ami, kenapa kok huruf awalnya itu harus besar? Nah, jadi cara menulis yang betul atau cara menulis yang benar, cara menulis sebuah kata, huruf depannya itu harus besar, ya. Huruf depannya itu harus besar. Cara menulis kata yang benar yaitu huruf depannya harus besar. Ya, contohnya ini apel, A-nya besar, P, E, dan L-nya itu huruf kecil. Ini cara penulisan yang benar. Nah, kemarin Ami masih menemukan adik-adik yang penulisannya belum benar. Ada huruf A-nya besar, kemudian huruf N di tengah-tengahnya huruf N di tengah-tengahnya besar juga, kemudian huruf di akhirnya itu besar juga. Nah, itu cara penulisan yang kurang tepat atau salah atau tidak benar ya. Seperti itu. Ami masih menemukan. Lalu Ami juga masih menemukan adik-adik atau dari teman-teman penulisannya masih kurang rapi ya. Tapi insya Allah tidak apa-apa, karena kita masih dalam proses belajar. Jadi jangan putus semangat, jangan putus asa. Namanya kita sedang belajar, berarti kita harus semangat ya. Supaya kita bisa banyak ilmunya, supaya kita tahu bagaimana cara penulisan yang benar. Seperti itu. Jadi jangan putus semangat, harus semangat yang tinggi ya, jangan berputus asa. Harus sungguh-sungguh supaya adik-adik bisa dalam belajar. Nanti insya Allah kita akan sering latihan untuk menulis yang baik seperti apa, yang betul seperti apa, kemudian bagaimana cara menulis yang rapi. Baik itu menulis huruf-huruf, kata-kata atau kalimat, juga menulis bilangan-bilangan atau angka-angka. Ya, seperti itu. Insya Allah ta'ala kedepannya kita akan berlatih menulis ya. Lalu ini ada buah kesukaan adik, yaitu buah jeruk. Masya Allah, jeruk berwarna orange atau berwarna kuning. Kita hitung ada berapa jeruknya. Ada 1, 2, 3. Coba mana angka 3? Masya Allah. Nah, ini dia angka 3. Ambil lingkari ya. Jeruk terdiri dari huruf J, lalu E, lalu R, lalu U, dan lalu
Ka, huruf ka dan huruf ka. Jeruk, jeruk. Nah, kita perhatikan lagi di sini huruf J-nya besar atau kecil? Ya, besar karena itu merupakan huruf awal pada sebuah kata. Huruf awal pada sebuah kata itu harus besar, ya, harus besar. Kemudian huruf-huruf setelahnya itu harus mengikuti huruf kecil, ya, Masya Allah. Lalu sekarang kami punya pertanyaan nih. Kita sudah mempelajari atau sudah belajar tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Ada yang masih ingat huruf vokal apa saja? Ya, A, I, U, E, O. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Masya Allah. Sekarang perhatikan pada kata apel, mana saja yang merupakan huruf vokal? Iya, yaitu huruf A. Lalu huruf apa lagi? Huruf E. Masya Allah. Nah, A dan E ini merupakan huruf vokal. Lalu Ami huruf P dan L-nya huruf apa namanya? Itu huruf konsonan, ya. Itu huruf konsonan. Masya Allah. Sekarang pada kata jeruk, buah jeruk, huruf vokalnya apa saja? Ya, huruf E dan huruf U. Huruf E dan huruf U itu huruf vokal. Kemudian huruf konsonannya, berarti huruf J, J besar, kemudian huruf R kecil dan huruf K kecil. Masya Allah. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita adalah tentang keberagaman, ya, berkaitan tentang keberagaman. Nah, adik-adik sudah mempelajari nih dari keberagaman, kita tahu perbedaan fisik, perbedaan kesukaan. Kemudian tadi juga kita sudah berhitung, ya, menghitung buah-buahan. Lalu menyusun kata. Lalu mencari huruf vokal dan huruf konsonannya. Masya Allah. Nah, ini untuk pembelajaran kita hari ini. Insya Allah tidak ada tugas, ya. Dan insya Allah kedepannya kita masih akan membahas tentang keberagaman, ya. Tentang keberagaman. Tema tentang keberagaman. Lalu insya Allah kedepannya juga kita akan banyak berlatih untuk menulis. Bagaimana cara menulis yang benar, yang baik. Baik itu menulis kata atau huruf, atau menulis angka-angka atau bilangan, ya. Seperti itu. Insya Allah kami cukupkan, kita cukupkan. Allahu a'lam. Ami minta maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.